Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halia dari Lokal A1 Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem laut dan estuarium. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ekosistem laut dan estuarium? Yuk, simak video berikut. Nah, ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme-organisme yang lainnya, serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies hidup di tempat yang sama. Sedangkan komponen abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, garam, mineral, dan tanah. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ekosistem lautan. Apa sih itu ekosistem lautan? Ekosistem lautan adalah sistem akuatik terbesar di bumi. Ukuran dan kerumitan sulit sebagai satu kesatuan dibagi berdasarkan prinsip ekologi. Organisme ekosistem laut beragam, tapi di laut terdistribusi tergantung beberapa hal. Pertama, kondisi fisika dan kimia. Kedua, keberadaan organisme lain. Ketiga, perubahan kedua parameter tersebut. Ketiga pola ini sangat menentukan pola distribusi organisme yang ada di lautan. Fauna dasar laut dalam. Ikan mesopelagik abu-abu keperkaan atau kelam. Mata lebih besar dari tubuh, lebih kecil 200 meter. Sangat kecil atau tidak bermata. Mulut lebih besar dengan adaptasi organisme. Warna lain gigi dapat menangkap ikan dengan baik. Sirip dorsal sebagai pengumpan. Ekosistem perairan payau atau estuari. Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada pada bagian hilir sungai dan masih berhubungan bebas dengan laut, serta menerima masukan air tawar dari daratan. Arus pasang surut sangat dominan pengaruhnya. Estuari dibandingkan dengan arus yang ditimbulkan oleh angin atau gelombang. Perilaku estuari sangat tergantung pada aksi pasang surut dan aliran sungai. Karakteristik perairan estuari. Estuari adalah badan air yang bergerak dinamis sebagai tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air laut. Adanya perbedaan karakteristik air tawar dan air laut menyebabkan percampuran antar keduanya dapat terjadi dengan sempurna maupun membentuk stratifikasi. Percampuran air merupakan sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat perairan sungai maupun laut. Perubahan yang terjadi akibat pasang surut mengharuskan organisme mengadakan penyesuaian secara fisiologis. Estuari terbagi atas 3 bagian. Pertama, pantai semi tertutup. Kedua, pasang surut. Ketiga, air laut dan air tawar. Tipe estuari berdasarkan sirkulasi dan stratifikasi air terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, estuari baji atau terstratifikasi sempurna. Kedua, sebagian tercampur. Ketiga, tercampur sempurna. Dan keempat, hipersalin.
Sedangkan berdasarkan ekosistem energetik terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, ekosistem yang secara fisik stres. Kedua, ekosistem alami temperate atau stres karena es. Ketiga, ekosistem alami temperate. Keempat, ekosistem alami tropis dengan keragaman tinggi. Kelima, sistem baru yang terkait dengan manusia. Nah, itulah tadi beberapa rangkaian materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.